Shalom jemaat yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah online persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Ada sukacita kita merasakan berkat-berkatnya hari lepas hari, sehingga kita setiap hari bisa merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh suatu anugerah ya Bapa, apabila anak-anakmu sampai detik ini masih bisa mendengarkan ibadah online dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita hari lepas hari. Kau urapi ya Bapa mereka-mereka yang terlibat di dalam pelayanan di pagi ini. Kau berkati, kau urapi, kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau awali persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dengan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian Yesus segala-galanya.
Jemaat yang terkasih, tema persekutuan pada pagi ini bangkit dari kebosanan. Bagi para kita lansia, kadang-kadang kita merasakan kebosanan. Tetapi bagaimanakah cara kita mengatasi kebosanan kita pada waktu kita memasuki usia senja? Mari jemaat yang terkasih, kita dengarkan kebenaran firman yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya Boksu Andreas. Untuk mengantarkan kebenaran firman Tuhan, kami pujikan pujian Mari Masuk. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati untuk Engkau dan kami butuh kekuatan, kasih dan penghiburan dari Tuhan. Kami mohon pada jam ini Engkau saja yang berbicara, memakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 32 dan ayatnya yang ke-33. Lukas pasal 24 ayat 32 dan ayat 33. Begini bunyinya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikian firman Tuhan. Bangkit dari kebosanan. Itulah tema kita hari ini. Oma, opa, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini, orang-orang usia lanjut itu banyak mendapatkan perhatian. Diperhatikan itu artinya disayang, dikasihi, dieman-eman, dipertahankan supaya tetap sehat dan kuat. Tetapi akibat dari perhatian yang lebih itu, maka paling banyak orang usia lanjut itu mengalami larangan. Dilarang keluar rumah, apalagi bergerombol
dilarang berpergian jauh-jauh, disuruh di rumah saja, dilarang ikut beribadah di gereja, sudah ikut saja di rumah secara online atau dengar radio. Pertanyaan saya, apakah ada di antara oma opa, bapak ibu yang tidak bosan dengan keadaan seperti ini? Terus terang saya bosan. Kalau harus terus di rumah, saya harus cari kesibukan supaya tidak bosan. Saudara, bosan itu apa? Bosan itu artinya pertama jemu. Karena yang dilakukan hanya itu-itu saja, secara rutin, biasa. Yang kedua artinya sudah tidak suka lagi. Lalu kemudian ditinggal tapi belum ada gantinya. Jadi bingung. Bosan itu berbahaya loh. Karena mati tidak, hidup pun tidak. Masih ada orangnya tapi bingung. Tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bahayanya kalau ada yang mengajaknya untuk berbuat yang tidak-tidak, maka orang bosan tadi bisa nekat. Nekat kebablasan, nekat bunuh diri. Orang bosan itu bisa jadi tidak berbuat apa-apa kecuali diem, duduk, dan biasanya tidak merespon jikalau diminta berbuat sesuatu. Hari ini kita mau membahas tentang kebosanan dan bagaimana cara mengatasinya. Dikisahkan dua orang murid Tuhan Yesus, namanya Kleopas dan temannya, nama temannya tidak disebut. Mereka mengalami kebosanan di Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem itu bukan lagi tempat yang menyenangkan. Tuhan Yesus yang mereka ikuti dibunuh secara kejam dengan disalib. Yerusalem itu sedang kacau. Pengikut-pengikut Yesus ditangkap. Orang-orang Yahudi makin benci dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diharap-harapkan bisa membebaskan dari penjajahan Romawi ternyata mati. Nah, daripada bosan, mereka berdua ini, Kleopas dan temannya ini pulang ke Emmaus. Itu kampung halamannya. Jauhnya 11 km dari Yerusalem. Nah, dalam perjalanan itu mereka tidak habis-habisnya membicarakan tentang Tuhan Yesus, tentang harapan-harapannya, dan ternyata yang diharapkan itu mati. Di tengah jalan itu tiba-tiba ada orang yang datang, ikut bergabung, lalu ikut omong-omong juga. Dua murid itu tidak tahu bahwa orang ketiga yang tiba-tiba datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Orang ketiga ini menerangkan dari kitab suci itu sebenarnya sudah tertulis demikian dan sebagainya. Nah, menjelang sampai ke rumah mereka di Emmaus, orang ketiga ini diajak mampir. Karena hari sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Dikatakan demikian. Mau masuk. Lalu sebagai tamu, nah mereka diajak makan bersama. Nah, mereka itu makan bersama. Ketika Yesus itu memecah-mecahkan roti, loh, kaget mereka. Ternyata orang ketiga ini Yesus. Jadi ketika mereka mungkin berteriak ya Yesus, tapi Tuhan sudah hilang, ya tidak nampak lagi. Lalu kedua orang ini mengatakan, wah, bukankah hati kita berkobar-kobar ya ketika kita di tengah jalan, ketika orang itu loh, Tuhan Yesus menerangkan kitab suci pada mereka, pada kita. Nah, malam itu mereka mengambil keputusan, yuk balik ke Yerusalem. Kitab suci mengatakan, bangunlah mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menemui murid-murid yang masih ada di Yerusalem itu berkumpul. Saudara-saudara, dua orang murid ini sadar mereka tidak mau hidup dalam kebosanan, mereka kembali. Apa yang menarik dari kisah ini? Yang menarik dari kisah ini adalah Yerusalem itu ada di timur, sedangkan Emmaus itu ada di barat.
Jadi dua orang murid ini sedang berjalan kemana? Ke arah barat. Ke arah barat itu berarti ke arah matahari tenggelam. Kenapa saya mengatakan demikian? Nah, itulah orang yang bosan. Itu seperti berjalan menuju arah yang gelap. Mari kita cari jawabnya. Bagaimana bangkit dari kebosanan? Bagaimana kita bisa seperti dua murid itu yang sadar lalu kembali ke Yerusalem? Ada 3 langkah. Langkah pertama, kita terbuka untuk mendengar nasihat orang lain. Terbuka mendengar nasihat orang lain. Orang bosan itu kalau ditawari apa saja biasanya bungkam. Biasanya menolak. Dia baru terbuka kalau ada orang yang mau memahami pergumulannya, mengerti persoalannya, apa kebosanannya. Contoh, kita bosan di rumah terus. Ajak orang itu keluar sebentar. Tidak usah turun dari mobil, sudah dikeliling-kelilingkan kemana-mana. Kalau makan di rumah makan pun tidak usah diturunkan. Makanannya dibawa ke dalam mobil, biar makan di mobil. Tidak apa-apa, saudara. Nah, itu baru menjawab kebosanan. Bosan mendengar khotbah secara online, bosan saya mendengar terus secara online atau di radio. Coba cari, ada enggak gereja lain? Nah, cari gereja lain ketemu. Dari situ kita bisa akhirnya mendapatkan kesegaran. Tidak cuma satu hamba Tuhan, tapi mungkin dalam satu hari bisa 4, 5 didengar semua. Nah, hidupnya kebak firman Tuhan. Kebosanannya akan hilang. Pokoknya jangan kembali kepada suasana yang menjadi penyebab kebosanan. Murid-murid Yesus meninggalkan Yerusalem yang 2 orang itu loh. Karena apa? Ya kalau mereka terus di situ ya bosan. Mereka kembali ke Emmaus. Tapi selama dalam perjalanan itu mereka tetap membicarakan tentang Tuhan Yesus dan pergumulan mereka. Dan akhirnya Tuhan mengerti pergumulan mereka sehingga di tengah jalan itu Tuhan hadir. Ikut bicara walaupun 2 murid itu tidak mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Saudara, orang bosan itu ibarat orang sakit. Yang kalau dibiarkan saja makin parah. Ini yang harus dihindari. Orang bunuh diri itu karena bosan hidup. Orang bunuh diri itu dianggap dunianya sudah mati walaupun orangnya masih hidup. Bisa jadi kebosanan hidup kita ini berlama-lama kalau tidak diobati ya sudah. Kita harus terbuka. Kalau ada saudara seiman yang datang mengunjungi kita, ada orang mengajak kita bicara melalui handphone atau mungkin melalui WhatsApp, ya kita sambut. Jangan lalu kita mengatakan sudahlah, saya tidak mau apa-apa. Nah, orang yang demikian ini bahaya, saudara. Siapa tahu bahwa orang yang mengajak kita bicara itu disuruh Tuhan untuk membangkitkan semangat kita lagi. Bukankah 2 murid itu akhirnya mengatakan, wah, makanya hati kita berkobar-kobar, wong yang datang itu ternyata Yesus kok. Nah, jangan curiga dengan orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk menolong kita. Sambut orang itu, tetapi kita harus pakai hikmat supaya kita dituntun untuk menemukan orang yang tepat. Yang kedua, saudaraku, selama dalam kebosanan harus tetap membaca atau mendengar firman Tuhan. Mungkin opa oma bapak ibu tanya, orang bosan kok disuruh baca firman Tuhan? Ya harus dipaksakan. Hidup dalam kebosanan itu bisa 2 hal. Karena penuh macam-macam masalah atau kebosanan itu membuat hati kita itu kosong. Nah, ini bahaya, saudara. Kekosongan itu bisa dimasuki suara-suara yang lain yang bukan dari Tuhan. Kan bahaya, saudara. 2 orang murid itu bisa bangkit kembali pulang ke Yerusalem karena apa? Karena 2 hal. Yang pertama, Roh Kudus berbicara pada mereka.
yang membuat hati mereka berkobar-kobar walaupun tidak tahu yang ngomong itu sebenarnya Yesus. Itu Roh Kudus. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Sebab yang kedua, mereka mendengarkan kitab suci yang diterangkan oleh orang ketiga itu walaupun mereka tidak tahu itu Yesus. Dalam kebosanan tetap lakukan mendengar atau membaca firman Tuhan. Siapa tahu di situ Tuhan menjawab kebosanan kita sehingga kita sadar dari kelesuan itu. Kebosanan itu harus dilawan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau saya sedang bosan, saya berkata pada Tuhan, Tuhan saya bosan. Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan saya. Nah nanti sebentar lagi ada hikmat Tuhan memberitahu saya, ini loh yang harus kamu lakukan. Jadi selama pandemi ini Tuhan menyuruh saya dan istri untuk keliling, saudara-saudara. Orang kalau mengatakan, wah Pak, Bapak itu luar biasa, tidak. Saya tidak luar biasa, tapi saya biasa di luar. Jadi setiap hari saya mesti keluar. Ya, pokoknya saya tidak mau dikurung seperti pitik. Saya keluar mengunjungi jemaat. Tentu yang bukan kena COVID ya. Nah itulah saudara-saudara. Jadi akhirnya hidup kita ini selalu disegarkan Tuhan. Orang bosan itu tadi saya katakan seperti berjalan ke arah matahari terbenam. Makin lama kan makin gelap kalau diikuti. Oleh sebab itu segera balik arah ke arah matahari terbit. Yang terakhir saudara, tinggalkan kebosanan, kembali ke persekutuan atau komunitas. Tinggalkan kebosanan, kembali ke persekutuan atau ke komunitas. Sementara murid-murid yang lain masih di Yerusalem, 2 orang yang bosan ini kembali ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Mereka pilih pulang kampung daripada terus di Yerusalem ngapain? Mereka pilih menyendiri, jauh dari keramaian. Ya, orang bosan itu kan demikian, suka menyendiri, nggak mau ribut-ribut. Mereka pulang ke Emmaus dengan banyak pertanyaan. Kenapa ya? Tuhan itu baik, ajarannya baik, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Benar-benar Tuhan loh. Lah kok dibunuh dengan cara disalib? Mereka bertanya, kenapa? Harusnya membebaskan kita dari penjajahan Romawi, kok malah dibunuh? Jadi orang bosan itu isinya pertanyaan, kenapa, mengapa? Kenapa, mengapa? Ini harus diubah jadi apa? Apa yang harus aku lakukan? Ibarat api unggun, 2 murid itu seperti 2 batang kayu yang diambil dari rumputnya. Nah batang kayu yang diambil itu makin lama ya makin redup dan padam, sudah. Untung mereka ditemui Yesus di tengah jalan. Karena apa? Tuhan masih mengasihi mereka. Jadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, siapa yang mereka tuju? 2 orang murid Yesus itu kembali bergabung dengan 11 murid yang lain. Kebosanan itu akhirnya terobati. Pertama, mereka sudah bertemu Yesus dulu di tengah jalan. Kedua, mereka bertemu kembali dengan murid-muridnya yang seiman di Yerusalem. Jadi ketika kita bosan, jangan menyendiri. Cari teman seiman untuk diajak omong-omong. Cari orang-orang yang bisa kita curhati pergumulan kita. Cari Tuhan dalam doa dan firman. Hari Minggu kalau bisa kebaktian tuh sampai berkali-kali secara online. Selesai dari gereja ini buka gereja lain, buka lagi. Saudara, kalau itu yang kita alami, maka kita akan penuh dengan firman Tuhan. Kebosanan itu akan hilang. Sebaliknya, iman kita justru dikuatkan. Nah, cara untuk bangkit dari kebosanan bukan jalan-jalan tanpa tujuan, tetapi kembali kepada Tuhan dan persekutuan umatnya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami sudah mendengar firman-Mu yang indah, yang menjawab kebosanan-kebosanan hidup selama pandemi ini berlangsung, khususnya bagi kami orang-orang usia lanjut. Tolong Tuhan, jadikan kami seperti 2 orang murid Yesus yang kembali ke Emmaus, tapi akhirnya dituntun Tuhan kembali lagi ke Yerusalem. Terima kasih, kebosanan mereka terobati karena mereka berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan saudara-saudaranya seiman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati firman-Nya dan setiap pemirsa dan pendengar kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online maupun melalui Radio Iptus pada tanggal 8 Mei. Tuhan memberkati.